Assalamualaikum anak-anakku semua. Selamat datang di kelas 10 PPKN. Bersama saya, Bu Dewi Isyarah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bersama, dibutuhkan pengelolaan kota yang baik. Pengelolaan pemerintahan yang baik melibatkan semua unsur dalam pemerintahan, baik itu lembaga pemerintahan maupun lembaga non-pemerintahan atau lembaga swadaya masyarakat yang kita kenal dengan LSM. Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance merupakan bentuk pemerintahan yang didambakan oleh setiap rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dijalankan secara bersih, terbuka, jujur, adil, bertanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan rakyat. Ada 3 unsur sinergis dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama, unsur pemerintahan yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Yang kedua, unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Dan yang ketiga adalah unsur warga masyarakat. Untuk merealisasikan pemerintahan yang profesional dan akuntabel berdasarkan prinsip good governance, lembaga administrasi negara merumuskan 9 azas yang harus diperhatikan. 9 azas atau kita kenal dengan LAN, Lembaga Administrasi Negara. Yang pertama yaitu partisipasi. Yang kedua, penegakan hukum. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, responsif. Yang kelima, orientasi kesepakatan. Yang keenam, kesetaraan. Yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi. Yang kedelapan, akuntabilitas. Dan yang kesembilan adalah visi strategi. Apabila ke-9 komponen ini, ke-9 azas dalam LAN ini dapat terlaksanakan dengan baik, maka realisasi dari good governance akan terlaksana di dalam suatu negara. Ciri-ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik menurut Leoda Ida adalah sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintahan, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial, politik, dan sosioekonomi. Yang kedua, komunikasi adanya jaringan multisistem. Multisistem ini antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Yang ketiga, proses penguatan diri sendiri. Ada upaya untuk mendirikan pemerintahan self-governing dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Ciri yang keempat, keseimbangan kekuatan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan ketika eksmen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan alam, kompleksitas, harmoni, dan kerjasama. Independensi yaitu menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintahan, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Jadi, tata kelola pemerintahan ini menurut Leoda Ida mempunyai 3 unsur, yaitu pemerintahan, swasta, dan masyarakat yang harus bekerja sama sesuai dengan kelima ciri-ciri yang ada ini. Persyaratan dalam tata kelola kota. Yang pertama, mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik. Yang kedua, terwujudnya akuntabilitas publik. Yang ketiga, tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan. Yang keempat, adanya sumber informasi yang menjamin akses masyarakat.
Dan yang kelima adalah adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya. Dalam tahap perkembangan selanjutnya, tata kelola pemerintahan yang baik berhubungan dengan struktur pemerintahan yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara pemerintah dan pasar. Nah, ini biasanya kalau di Indonesia itu ketika mau Hari Raya Idul Fitri, pemerintah sering sekali mengontrol keadaan pasar tentang harga sembako yang ada di dalam pasar ketika mau Hari Raya yang melonjak tinggi. Nah, peran pemerintah di sini yaitu untuk menstabilkan atau mengendalikan harga-harga barang yang ada di dalam pasar. Yang kedua, hubungan antara pemerintah dan rakyat. Jadi pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat. Yang ketiga, hubungan antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan. Yaitu pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Yang keempat, hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih atau yang kita sebut dengan politisi, berarti melalui pemilihan umum, dan pejabat-pejabat yang diangkat, yaitu pejabat birokrasi yang pengangkatannya melalui tes CPNS. Jadi untuk hubungan antara keduanya ini yaitu mengadakan pertemuan antara tokoh masyarakat, bisa pejabat birokrasi dan politisi. Yang kelima, hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan serta pedesaan. Jadi pemerintah memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan. Yang keenam, hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang. Nah, ini berarti kerjasama antara DPR dan Presiden. Yang ketujuh, hubungan antara pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerjasama di skala bidang untuk kemajuan bangsa. Contohnya kerjasama di ASEAN, kemudian ada OPEC, APEC, ada PBB. Nah, itu adalah tahap-tahap yang harus dikembangkan dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, coba sekarang dari apa yang sudah Bu Dewi sampaikan, coba dianalisis dan dicermati. Sesuai dengan yang tertuang dalam persyaratan dalam tata kelola kota, salah satunya adalah adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya. Coba berikan beberapa saran bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan. Nah, coba kira-kira bagaimana menurut kalian suatu pemerintahan itu dapat menjalankan pemerintahannya dengan bersih dan transparan. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang good governance. Terima kasih sudah ikut belajar di kelas PPKN. Semoga yang apa kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa di-subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran yang lainnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.